Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mardiana Ventiani, NIM 2051010500006. Saya akan menjelaskan tentang evaluasi pengembangan fisik motorik anak usia dini. Evaluasi PAUD adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk menentukan tingkat pencapaian perkembangan anak dan pengambilan keputusan, pengakuan, atau penetapan tentang kondisi. Sedangkan evaluasi perkembangan anak usia dini adalah suatu proses yang sistematik meliputi pengumpulan, penganalisisan, penafsiran, dan pemberian keputusan tentang pengembangan anak usia dini. Evaluasi pengembangan anak usia dini dilaksanakan untuk mengetahui dan mendeskripsikan perkembangan anak yang terjadi sebagai akibat adanya kegiatan yang diberikan. Pada dasarnya, evaluasi pengembangan fisik motorik anak usia dini ini upaya untuk memperoleh informasi atau data yang akurat mengenai penguasaan keterampilan gerak anak atau seseorang. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Demas Kana. Saya akan menjelaskan tujuan dan prinsip evaluasi fisik motorik pada anak usia dini. Berikut beberapa tujuan dari evaluasi. Yang pertama, untuk mengetahui tingkat kemajuan yang telah dicapai oleh anak didik dalam kurun waktu proses belajar tertentu. Yang kedua, untuk mengetahui posisi atau kedudukan seorang anak didik dalam kelompok kelasnya. Yang ketiga, untuk mengetahui tingkat usaha yang dilakukan anak didik dalam belajar. Yang keempat, untuk mengetahui hingga sejauh mana siswa telah mendayagunakan kapasitas kognitifnya atau kemampuan kecerdasan yang dimilikinya untuk keperluan belajar. 5. Untuk mengetahui tingkat daya guna dan hasil guna metode mengajar yang telah digunakan guru dalam proses belajar mengajar siswa. Adapun beberapa fungsi dari evaluasi. Yang pertama, fungsi administratif, yaitu untuk menyusun daftar nilai dan pengisian buku rapot. Yang kedua adalah fungsi promosi, untuk menetapkan kenaikan atau kelulusan. Yang ketiga, fungsi diagnostis, untuk mengidentifikasikan kesulitan belajar siswa dan merencanakan program remedial teaching atau pengajaran perbaikan. Yang keempat, sebagai sumber data BP atau bimbingan penyuluhan yang dapat memasuk data siswa tertentu yang memerlukan bimbingan dan penyuluhan BP. Yang kelima, bahan pertimbangan pengembangan pada masa yang akan datang yang meliputi pengembangan kurikulum, metode dan alat-alat untuk proses PMB. Yang adapun prinsip-prinsip dari evaluasi antara lain, yang pertama adalah keteraturan atau sistematis, yang kedua adalah komprehensif, yang ketiga adalah berkesinambungan, yang keempat adalah objektivitas, yang kelima adalah mendidik, yang keenam adalah kebermaknaan. Itu saja yang bisa saya sampaikan terkait materi, tujuan, dan prinsip evaluasi fisik motorik pada anak usia dini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabilah Ainun Nafi, NIM 2021010500044
Di sini saya akan menjelaskan tentang instrumen penilaian fisik motorik pada anak usia dini. Instrumen penilaian adalah proses, alat pengumpulan dan pengelolaan informasi yang dilakukan secara sistematis, berkala, berkelanjutan, dan menyeluruh untuk mengukur tingkat pencapaian perkembangan pada anak. Dan instrumen penilaian adalah alat yang digunakan untuk melakukan penilaian atau evaluasi. Instrumen penilaian juga dapat berupa tes maupun non-tes, dan observasinya dapat dilakukan dengan cara observasi sistematis dan non-sistematis. Adapun susunan instrumen fisik motorik anak usia dini sebagai berikut. Yang pertama, pengamatan atau observasi, di mana pengamatan dan observasi ini adalah teknik penilaian yang dilakukan dengan cara mengamati terhadap anak didik secara langsung melalui kegiatan pembelajaran yang dilakukan, yang dicatat secara menyeluruh dalam bentuk jurnal atau rubrik. Kemudian terdapat pula penilaian percakapan, di mana penilaian percakapan menurut Ifat Zahro adalah suatu teknik pengumpulan data yang dapat dilakukan guru untuk mendapatkan informasi tentang pengetahuan atau penalaran anak mengenai suatu hal dengan cara melakukan percakapan langsung dengan anak. Adapun penilaian percakapan ini terdapat beberapa rangka penilaian. Ada penilaian percakapan yang terstruktur, kemudian penilaian percakapan yang tidak berstruktur, kemudian penugasan, unjuk kerja, penilaian hasil karya, kemudian pencatatan anekdot. Kemudian terdapat pula instrumen portofolio, di mana menurut Fajar dalam Al-Tobani, penilaian portofolio diartikan sebagai kumpulan fakta atau bukti dan dokumen yang berupa tugas-tugas yang terorganisasi secara sistematis dari seseorang secara individual dalam proses pembelajaran. Adapun berdasarkan pendapat-pendapat tokoh di atas tentang prosedur penilaian, dapat disimpulkan bahwa penilaian anak usia dini dimulai dari menetapkan kegiatan, yakni membuat rancangan kegiatan pembelajaran berdasarkan acuan yang memuat ketercapaian, pertumbuhan, dan perkembangan yang akan dinilai. Selanjutnya, guru menyiapkan alat penilaian yang sesuai dengan RPPH yang telah dibuat, kemudian membuat kriteria penilaian yang ada dalam RPPH. Selanjutnya, mengumpulkan data-data anak, barulah kemudian guru memberi nilai kepada masing-masing anak tersebut. Setelah itu, seluruh prosedur di atas dilakukan. Selanjutnya, guru akan mengevaluasi seluruh hasil data dengan cara membandingkan perolehan nilai anak dengan skor maksimal yang telah ditetapkan. Nah, dari hasil penskoran maka diperoleh keputusan tentang bagaimana perkembangan atau kekurangan anak tersebut dalam sebuah pembelajaran. Dengan kata lain, guru mengevaluasi anak agar kemudian dapat diperoleh keputusan terhadap anak tersebut. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga ilmu yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.